Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rahmi Anjani dengan NIM 123220143. Saya dari kelas IFE Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah kelompok kami kerjakan. Yang pertama, ada 3 model, ada 3 bisnis, organization, dan teknologi. Yang pertama, bisnis. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pemeliharaan website? Bagaimana struktur komisi untuk literatur? Berapa persen dari penjualan yang akan mereka terima sebagai imbalan? Bagaimana strategi yang akan digunakan untuk menarik literatur dan pembeli? Bagaimana cara menentukan harga produk yang dijual melalui sistem PO agar tetap kompetitif dengan pasar offline? Apakah kerjasama ini mempengaruhi strategi pemasaran yang sudah ada? Bagaimana pengelolaan biaya sistem delivery? Apakah pihak oleh-oleh akan mengembangkan bisnis secara online atau offline dari sisi keuntungan dan keputusannya? Bagaimana model pendapatan platform? Apakah akan ada biaya keanggotaan untuk literatur atau hanya komisi dari penjualan? Selanjutnya dari organisasi, siapa yang akan mengelola pemesanan dan pengelolaan stok produk melalui sistem PO? Bagaimana pelatihan tim untuk mengoperasikan dan memanfaatkan website toko dengan sistem PO? Bagaimana cara memastikan koordinasi antara tim produksi, pengiriman, dan literatur? Apa dampak kerjasama ini terhadap alur kerja internal perusahaan? Bagaimana cara melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan implementasi sistem PO ini? Siapa yang akan mengelola hubungan dengan literatur? Apakah ada tim khusus untuk mengelola dan berkoordinasi dengan afiliasi? Bagaimana cara onboarding literatur sebagai afiliasi? Apa prosedur yang harus diikuti? Dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk dukungan pelanggan dan menangani keluhan dari pembeli atau literatur? Dari teknologi, ada platform apa yang akan digunakan untuk pengembangan website? Apakah akan ada kebutuhan khusus untuk kompatibilitas dengan berbagai perangkat? Apakah website harus kompatibel dengan perangkat mobile untuk memudahkan akses pelanggan? Fitur apa saja yang akan perlu ada di website untuk mendukung sistem PO? Bagaimana memastikan keamanan transaksi dan data pelanggan dalam sistem PO? Bagaimana cara melindungi informasi pelanggan dan transaksi dari potensi ancaman? Apakah perlu integrasi dengan sistem pembayaran online yang sudah ada? Bagaimana sistem pendaftaran administrator? Itu tadi adalah dari tugas transfer model. Selanjutnya dari business case. Di project name-nya ada sistem ordering oleh-oleh melalui literatur berbasis web. Kliennya ada dari Raja Wedang oleh-oleh Yogyakarta dengan durasi proyeknya 5 bulan. Yang pertama dari introduksinya. Tujuan utama dari sistem ordering oleh-oleh melalui literatur berbasis web itu untuk mempermudah para wisatawan dalam membeli oleh-oleh khas Yogyakarta tanpa harus mengunjungi toko secara fisik. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belanja wisatawan melalui layanan yang lebih cepat dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha lokal dalam memasarkan produknya. Selain itu, platform ini juga memungkinkan agentur untuk menambah relasi dengan toko yang bersangkutan, sehingga dapat memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan pendapatan lokal. Dari bisnis objektif, tujuan dari sistem ordering oleh-oleh melalui literatur berbasis web untuk Raja Wedang
Oleh-oleh Yogyakarta memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam membeli produk oleh-oleh khas Yogyakarta tanpa mengunjungi toko secara langsung. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pembelian, sekaligus memperluas jangkauan produk Raja Wedang kepada konsumen yang lebih luas melalui kolaborasi dengan agentur. Dengan menyediakan fitur pemesanan online, pengelolaan transaksi, dan manajemen stok secara terintegrasi, platform ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Raja Wedang, meningkatkan pengalaman belanja wisatawan, serta mendorong peningkatan pendapatan melalui relasi bisnis yang diperluas antara mitra tur dan Raja Wedang. Current situation and problemnya, sistem ordering oleh-oleh melalui mitra tur dibangun dalam aplikasi berbasis website. Terkenalnya kota Yogyakarta sebagai kota salah satu populer wisata di Indonesia membuat banyak wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Dengan hal ini, wisatawan ingin praktis tanpa keluar dari penginapan dikarenakan banyaknya wisatawan dan membuat malas keluar karena macet. Penggunaan dari smartphone untuk mengakses website melalui mitra tur adalah cara yang efisien dan cepat untuk melakukan transaksi pembelian oleh-oleh khas Yogyakarta, yang dimana sistem tersebut dapat memberikan informasi tentang produk dari Raja Wedang oleh-oleh Yogyakarta. Pembagian komisi dengan mitra tur secara transaksi online tanpa harus ke toko fisik dan juga membantu melakukan pemesanan barang wisatawan. Critical Assumption and Constraints. Sistem yang dibuat akan menjadi aset tambahan Raja Wedang oleh-oleh Yogyakarta. Para wisatawan yang dari rombongan tur ingin membeli oleh-oleh khas Yogyakarta dengan praktis dan efisien, bisa menggunakan sistem tersebut untuk melakukan pembelian melalui mitra tur dengan memasukkan kode referral. Sistem yang dibuat harus bisa dijalankan di software dan hardware yang ada di Raja Wedang oleh-oleh Yogyakarta. Dapat meminimalisir pengelolaan karyawan dan biaya ATK untuk kebutuhan transaksi. Sistem yang dirancang harus bisa diakses oleh staf Raja Wedang oleh-oleh Yogyakarta dan mitra tur agar berkoordinasi melalui website dengan baik dan tersistematis. Sistem juga perlu keamanan dari data privasi dan pihak yang tidak berkepentingan dalam pengaksesan website tersebut. Lalu selanjutnya di Analysis of Option and Recommendation. Yang pertama, membangun website untuk penjualan oleh-oleh, pembangunan platform berbasis web yang dikelola oleh tim internal Raja Wedang. Sistem ini kemungkinan pemesanan oleh-oleh melalui mitra tur dengan kode referral, pemeliharaan dan pengembangan sistem sepenuhnya di bawah kendali Raja Wedang. Manfaatnya, kendali penuh atas sistem integrasi erat dengan operasi bisnis internal dan kemampuan untuk menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan. Resikonya, biaya awal yang tinggi termasuk biaya pengembangan, infrastruktur, dan pemeliharaan. Resiko pengembangan jika ada tim yang tidak berpengalaman. Yang kedua, membuat platform pihak ketiga. Menggunakan platform e-commerce yang sudah ada seperti marketplace untuk melakukan penjualan oleh-oleh. Manfaatnya, biaya awal lebih rendah, serta pemeliharaan dan keamanan dikelola oleh pihak ketiga. Resikonya, kurang kendali atas fitur dan data pelanggan. Adanya biaya berlangganan atau komisi dari penjualan yang dilakukan melalui platform. Yang ketiga, kolaborasi dengan mitra teknologi. Bekerja sama dengan mitra teknologi untuk mengembangkan platform sesuai dengan kebutuhan Raja Wedang. Mitra bertanggung jawab untuk pengembangan, sementara Raja Wedang tetap terlibat dalam kontrol operasional. Manfaatnya, pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan spesifik tanpa perlu memperkerjakan tim internal yang besar, biaya lebih terkontrol dengan pembagian tugas yang jelas antara Raja Wedang dan mitra. Resikonya, ketergantungan pada mitra teknologi serta memungkinkan masalah komunikasi atau ekspektasi yang tidak sesuai. Rekomendasi dari kelompok kami adalah kolaborasi dengan mitra teknologi.
Opsi ini memberikan keseimbangan antara kendali atas sistem, biaya pengembangan yang lebih efisien, dan pengelolaan risiko teknis. Raja Wedang dapat memastikan sistem dibangun sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis, sementara mitra teknologi dapat memberikan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. Preliminary Project Requirements untuk memastikan bahwa website penjualan oleh-oleh online berjalan efisien, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan mitra serta pelanggan. Yang pertama, akses ke template dan alat manajemen proyek. Website menyediakan berbagai template dan alat manajemen yang mempermudah mitra dalam menjalankan bisnis online seperti template, inventaris, pelacakan pesanan, dan laporan penjualan. Implementasinya penggunaan mitra tur wisata atau produsen oleh-oleh dapat menggunakan template manajemen inventaris untuk mencatat stok produk atau template pelacakan pesanan. Untuk mengelola pengiriman dan status pesanan, fitur dashboard penjualan kemungkinan mereka melihat performa secara real-time. Manfaatnya mempercepat proses manajemen operasional, memudahkan kolaborasi, dan mengoptimalkan pengelolaan stok serta penjualan. Yang kedua, akses ke artikel relevan terkait manajemen produk. Website harus memberikan akses ke artikel atau panduan yang relevan terkait pengelolaan produk oleh-oleh, logistik, dan penjualan online. Implementasinya, artikel ini bisa berupa tips pemasaran digital, cara mengelola stok produk, strategi kolaborasi dengan agen wisata, dan optimasi pengiriman. Semua artikel tersedia berdasarkan kategori topik dan mudah dicari oleh pengguna. Manfaatnya membantu mitra tur wisata dan produsen oleh-oleh mengembangkan bisnis melalui tips dan informasi yang disajikan secara profesional. Yang ketiga, tautan ke situs lain yang relevan. Website yang menyediakan tautan ke sumber eksternal yang relevan seperti platform pembayaran, layanan pengiriman, atau situs informasi pariwisata yang berkaitan dengan mitra tur. Implementasinya, tautan ini disertai dengan deskripsi singkat yang memudahkan pengguna memahami manfaat situs tersebut seperti tautan ke penyedia jasa logistik atau promosi pariwisata lokal. Manfaatnya menyediakan akses cepat ke informasi tambahan yang dapat digunakan oleh mitra bisnis untuk memperkuat operasional atau promosi produk. Nomor 4, fitur tanya ahli. Website harus menyediakan fitur di mana pengguna bisa mengajukan pertanyaan kepada ahli di bidang pariwisata, penjualan online, atau pengelolaan bisnis. Implementasinya, pengguna dapat mengirim pertanyaan langsung terkait masalah yang mereka hadapi, seperti tantangan logistik, pemasaran, dan pengemasan produk. Mendapatkan saran dari konsultan atau ahli. Ini bisa dilakukan melalui form di website atau sesi diskusi langsung. Manfaatnya menyediakan solusi tepat waktu untuk masalah operasional yang mungkin dihadapi oleh mitra, meningkatkan pengetahuan dan kolaborasi antara pemilik website dan mitra bisnis. Nomor 5, keamanan yang tepat. Website harus mengutamakan keamanan, memastikan semua data transaksi yang dilakukan melalui platform terlindungi dengan baik. Implementasi ini mencakup penggunaan inskripsi atau transaksi pembayaran, proteksi data pribadi, dan kontrol akses untuk menghindari kebocoran data. Hanya pengguna dengan hak akses tersebut tertentu yang bisa melihat informasi sensitif seperti laporan keuangan atau stok produk. Manfaatnya meningkatkan kepercayaan mitra dan pelanggan terhadap platform, menjaga keamanan informasi, dan menghindari potensi kebocoran data. Nomor 6, kemampuan untuk menarik biaya untuk layanan tambahan. Implementasinya, mitra bisnis dapat memilih layanan tambahan seperti promosi produk di halaman utama atau pengiriman ekspres
dengan biaya tambahan yang dibayar melalui berbagai metode seperti kartu kredit, e-wallet, atau transfer bank. Sistem akan memverifikasi pembayaran sebelum layanan diaktifkan. Manfaatnya, mitra bisnis mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk, sementara website menciptakan aliran pendapatan tambahan dari layanan premium yang ditawarkan. 7. Fitur tambahan berdasarkan masukan pengguna. Implementasinya fitur-fitur seperti pelacakan pengiriman real-time, program loyalitas pelanggan, atau review produk bisa ditambahkan berdasarkan feedback dari pengguna. Pengembangan ini dilakukan setelah analisis dampak dan keuntungan. Manfaatnya, website akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan mitra dan pelanggan, memberikan pengalaman yang lebih baik dan menjaga loyalitas pengguna. Budget estimate and financial analysis. Yang pertama, biaya pengembangan aplikasi. Developer biayanya 5 juta untuk keseluruhan proyek. UI UX designer biaya 2 juta untuk desain antarmuka aplikasi dan pengalaman pengguna. Nomor 2, infrastruktur teknologi, hosting dan server. Share hostingnya 100.000 per bulan. Domain name biayanya 150.000 per tahun. Nomor 3, biaya integrasi fitur, database integration, biaya sudah termasuk dalam biaya web developer. Payment gateway integration, setup fee mulai dari 500.000, transaction fee-nya 1% per transaksi. Nomor 4, biaya operasional bulanan, maintenance-nya 300.000 per bulan tergantung tingkat perubahan. Terus ada customer support-nya 300.000 per bulan. Marketing dan acquisition, social media AdSense-nya anggaran 300.000 per bulan. Proyeksi pendapatan komisi per transaksi misalnya 5% dari setiap transaksi oleh-oleh. Total pendapatan bulanan 5% setiap transaksi. Analis keuangan BEP dengan biaya bulanan sekitar 9-10 juta, BEP dapat dicapai ketika pendapatan bulanan melebihi pengeluaran bulanan. Untuk mencapai BEP, perlu meningkatkan jumlah transaksi di platform. Schedule estimate, proyek ini diharapkan selesai pada akhir bulan November 2024 dengan fleksibilitas tergantung pada situasi yang tidak terduga. Sistem ini diproyeksikan memiliki masa pakai minimal 3 tahun dengan pemeliharaan berkala. Berikut adalah jadwal rinci setiap tahap pekerjaan. Yang pertama, pembentukan tim kami dari 20 Agustus sampai 30 Agustus 2024. Di tahap ini, kebutuhan proyek akan diidentifikasi, peran dan tanggung jawab anggota tim, dan tim akan disesuaikan untuk memastikan produktivitas maksimal. Komunikasi tim akan diatur secara efektif, serta kontrak kerja bagi setiap anggota tim akan diselesaikan dalam periode ini. Yang kedua, ada planning. Planning ada di tanggal 1 sampai 14 September 2024. Pada fase perencanaan, proyek karakter akan disusun untuk menentukan ruang lingkup dan tujuan proyek. Risiko yang mungkin muncul akan diidentifikasi dan rencana mitigasi akan dipersiapkan. Penjadwalan tugas akan dibuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Anggaran proyek ditetapkan dan milestones penting akan ditentukan untuk memantau progres proyek. Di desain atau perancangan di tanggal 15 sampai 30 September 2024. Desain UI UX akan dikembangkan pada tahap ini. Selain itu, desain basis data dan sistem keamanan akan dirancang. Semua elemen desain akan difinalisasi sebelum masuk ke tahap pengembangan. Pada 1 Oktober sampai 31 Oktober 2024, pengembangan. Tahap ini melibatkan pengaturan lingkungan kerja, pengembangan front-end dan back-end sistem, serta integrasi seluruh komponen ke dalam satu sistem yang berfungsi penuh. Desain yang telah selesai akan diimplementasikan secara keseluruhan pada sistem.
Nomor 5 ada testing dari tanggal 1 sampai 15 November 2024. Tahap ini pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua fungsi sistem berjalan dengan baik. Antarmuka pengguna dapat digunakan dengan mudah dan sistem aman dari ancaman eksternal. Nomor 6, finalisasi dan peluncuran sistem di tanggal 16 sampai 30 November 2024. Setelah semua tahap pengujian selesai, sistem akan diluncurkan pada bulan November 2024. Sistem diproyeksikan memiliki masa pakai minimal 3 tahun dengan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan performa tetap optimal. Lalu selanjutnya adalah resiko potensial. Yang pertama, resiko teknis. Lalu ada resiko operasional. Selanjutnya ada resiko finansial dan resiko hukum kepatuhan. Lalu yang terakhir ada resiko pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada strategi mitigasi resiko. Yang pertama, mitigasi teknis. Yang kedua, mitigasi operasional. Yang ketiga, mitigasi finansial. Yang keempat, mitigasi hukum dan kepatuhan. Yang kelima, mitigasi pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada exhibits, biaya pengembangan aplikasi. Web developernya 5 juta, UI UX designer 22 juta, infrastruktur teknologi, hosting 1.200.000, domain name 150, biaya operasional bulanan, maintenance 300.000, customer support 300.000, marketing acquisition social media 300.000, total biaya bulanan ada di 1.012.500. Proyeksi pendapatan komisi per transaksi 5%, BEP pendapat bulanan 1.012.500, mencapai BEP asumsikan rata-rata 100.000. Jumlah transaksi untuk BOP pendapatan diperlukan 1.012.500. Komisi per transaksi adalah 5% pendapatan per transaksi. Harga transaksi dikali komisi 100.000 kali 5% sama dengan 5.000 rupiah. Jumlah transaksi sama dengan total pendapatan dibagi pendapatan per transaksi. 1.012.500 bagi 5.000, jadi ada 203 transaksi per bulan. Selanjutnya ada di tugas project karakter. Projectnya bernama platform web pemasaran oleh-oleh khas Jogja melalui tur Raja Web. Project start date-nya 25 Agustus 2024. Project finish date-nya 3 Desember 2024. Informasi biayanya 10 juta kira-kira yang akan digunakan untuk gaji tim pengembangan web dan UI UX-nya, biaya perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengembangan pengujian web, pelatihan penggunaan akhir, serta biaya pemasaran dan peluncuran web Raja Oleh. Ketua project manajernya ada Tara Hablesha. Tujuan ini memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam membeli produk oleh-oleh khas Yogyakarta tanpa perlu mengunjungi toko secara langsung. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pembelian, sekaligus memperluas jangkauan produk Raja Wedang pada konsumen yang lebih luas melalui kolaborasi dengan agentur. Dengan menyediakan fitur pemesanan online, pengelolaan transaksi, dan manajemen stok secara terintegrasi, platform ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Raja Wedang, meningkatkan pengalaman belanja wisatawan, serta mendorong peningkatan pendapatan melalui relasi bisnis yang diperlukan antara mitra tur dan Raja Wedang. Kriteria keberhasilan utama proyeknya ada: pertama, platform web Raja Oleh-oleh dapat membantu kemudahan para wisatawan yang pergi dengan agentur dan ingin membeli oleh-oleh khas Jogja tanpa harus ke toko secara langsung. Yang kedua, platform web Raja Oleh
dapat selesai sesuai jadwal perancangan dengan anggaran biaya. Yang ketiga, platform web dapat meningkatkan transaksi oleh-oleh setidaknya 30% dengan pemesanan melalui agentur. Nomor 4, platform web berjalan dengan optimal minimal 90% tanpa gangguan signifikan selama 6 bulan. Pendekatan pengembangannya, metodologi proyek menggunakan metodologi agile untuk pengembangan platform web. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan fitur dan kebutuhan pengguna selama siklus pengembangan. Sprint planning, setiap siklus pengembangan akan berlangsung selama 2 minggu dengan tim fokus pada prioritas pengembangan yang telah ditentukan di awal sprint. Feedback loop, setiap sprint akan dilakukan evaluasi bersama dengan stakeholder untuk menentukan perubahan atau tambahan fitur sesuai kebutuhan pasar dan pengguna. Pendekatan teknis, platform website akan dibangun menggunakan PHP untuk back-end dan CSS untuk front-end dengan HTML dengan struktur dasar serta JavaScript untuk interaktivitas tambahan. Mengutamakan performa melalui caching, optimasi file, serta keamanan melalui prepare statement, proteksi XSS dan SRF, sambil memastikan skalabilitas dengan opsi load balancing atau microservice jika diperlukan. Integrasi pembayaran, sistem pembayaran akan mengintegrasikan QRIS dengan penyediaan layanan penyebaran seperti Midtrans atau Sendit, di mana setelah penggunaan memilih metode QRIS, backend akan melakukan request API untuk menghasilkan QR code ditampilkan di frontend. Lalu setelah pembayaran berhasil, notifikasi dari penyedia akan memvalidasi transaksi secara otomatis. Lalu selanjutnya ada integrasi logistik. Platform akan menyediakan integrasi dengan layanan pengiriman lokal seperti Gojek, Grab, atau JNE untuk pengiriman produk, memudahkan tracking dan pengaturan logistik. Pendekatan desain UI UX, ada user-centric design. Desain akan fokus pada kemudahan pengguna dalam menavigasi platform dengan perhatian pada user journey dari memilih produk hingga pembayaran. Testingnya, pengujian UX dilakukan dengan melakukan A/B testing selama fase beta untuk memastikan desain yang optimal bagi target pengguna. Pendekatan pengelolaan stakeholder, kolaborasi dengan UMKM, involvement of key stakeholder, setiap milestone penting akan dikomunikasikan kepada stakeholder utama melalui presentasi perkembangan dan laporan berkala. Feedback daripada stakeholder akan diakomodasi ke dalam pengembangan proyek. Pendekatan manajemen resiko. Resiko akan diidentifikasi pada awal proyek dan diprioritaskan berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Resiko teknis, finansial, dan operasional akan dievaluasi secara berkala. Mitigasi resiko, langkah-langkah mitigasi yang akan diterapkan seperti memiliki cadangan vendor atau layanan pembayaran logistik, dan menyusun rencana kontingensi untuk masalah teknis atau penurunan trafik pengguna. Monitoring resiko. Setiap resiko akan dipantau secara rutin oleh manajer proyek, dan tindakan mitigasi akan diperbarui sesuai dengan pengembangan proyek. Selanjutnya, pendekatan pengujian dan kualitas. Proses QA akan berjalan secara paralel dengan pengembangan meliput pengujian unit, integrasi, dan sistem. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bug atau masalah teknis pada platform sebelum peluncuran. Uji beta sebelum peluncuran penuh, platform akan dirilis dalam versi beta kepada kelompok pengguna terbatas untuk mendapatkan feedback awal dan memastikan stabilitas sistem. Lalu ada maintenance. Setelah peluncuran,
Platform akan menjalani pemeliharaan berkala untuk memastikan performa tetap optimal dan update teknologi dilakukan secara teratur. Lalu ada pendekatan peluncuran dan go-to-market, soft launching-nya. Platform akan diperkenalkan melalui peluncuran terbatas dengan mitra tour untuk menguji operasionalisasi, pemesanan, dan pengiriman. Market campaign. Kampanye pemasaran akan dilakukan melalui media sosial, kolaborasi dengan influencer lokal, dan kerjasama dengan agentur dan tempat wisata di Yogyakarta untuk menarik perhatian wisatawan. Partnership dengan pemandu wisata untuk meningkatkan exposure platform. Kerjasama dengan pemandu wisata dan agen travel lokal akan dilakukan, di mana platform akan diintegrasikan dalam paket tur mereka. Selanjutnya ada pendekatan evaluasi dan monitoring. Performance metric KPI utama yang akan dipantau meliputi jumlah transaksi harian, tingkat konversi pengguna, waktu rata-rata pemesanan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada regular review. Proyek akan dievaluasi setiap akhir sprint untuk memastikan pencapaian target dan penyesuaian strategi yang diperlukan berdasarkan kondisi pasar dan feedback penggunaan. Peranan dan tanggung jawab ada Aksa sebagai leader dari software developer, ada Salma Hanifah sebagai anggota dari software developer, Zalfa Akfi Ramadhani sebagai leader dari UI UX designer, Laras Ayudiasari anggota UI UX designer, Frida Pusparani sebagai anggota software developer, dan saya sendiri sebagai anggota software developer, Tara Balesa Ayomi sebagai project manager-nya. Sekian presentasi ya apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.